Terkaget-kaget tiba-tiba ada yang ngechat nawari endorse tapi rate-nya nggak main-main loh. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu, tapi ini isinya rate-nya itu jut-jut woi. Siapa yang nggak tergiur coba ditawari rate-nya segitu? Antara percaya apa enggak, tapi ini nyata woi. Ternyata nggak sia-sia ya selama ini capek-capek buat konten. Bukan cuma dibayar dari setiap video yang aku buat, tapi juga aku dikirimi sampel gratis. Kurang enak apa jadi aku coba. Walah, saking senengnya sampai lupa aku sapa kalian ya woi. Hai mama online lagi apa kalian lagi santai nongkrong jajan udah bersiapan. Enak kali kalian ya. Aku Kang Warung hari ini mau nyusuni belanjaan jajanan dulu woi. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Gimana buat kalian yang baru mulai ngonten, masih pada semangat atau enggak? Jangan terlalu stres ataupun jangan terlalu diambil pusing sama pendapatan yang nempel di setiap video kita woi, karena kadang-kadang ya kan kitanya udah merasa kerja keras dan usahanya tuh udah maksimal kali ya kan, tapi pas melihat pendapatan yang nempel di video kita, aduh auto langsung lemes woi. Saat realita tak semanis ekspektasi. Gitulah kira-kira gambarannya ya kan woi. Buat video dari angle kanan, angle kiri, angle atas, angle bawah, dari atas, dari bawah, dari samping kanan, dari samping kiri. Aduh, tripodnya digeser ke sana, tripodnya digeser ke sini, udah gitu videonya sepotong, dua potong, tiga potong, udah selesai. Video yang sepotong-sepotong tadi mesti harus digabungkan, udah gitu harus diedit lagi. Aku aja kadang-kadang sambil nungguin warung ngedit video itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam loh woi, bayangin aja. Belum lagi pas fokus-fokusnya mau ngedit video, tiba-tiba ada aja pelanggan yang datang buat beli ke warung. Udah gitu ditambah lagi diserbu bocil-bocil yang mau beli jajanan, apalagi es-es yang ada di kulkasku. Konsentrasinya jadi buyar, ada video yang tiba-tiba kepotong yang seharusnya nggak kepotong. Aduh, jadi kerja 2 kali dan harus diedit ulang loh woi. Udah selesai videonya diedit, nggak selesai juga sampai situ woi, itu masih harus diedit lagi dengan ngisi suara ya kan woi. Ngisi suara itu juga harus dipikirkan ide kontennya, bukan sekedar hanya cuap-cuap aja loh. Ya walaupun kontenku itu nggak sesempurna sama konten-konten yang udah suhu-suhu ya, tapi itu bukan sembarangan ataupun asal-asal buat aja wo. Ya balik lagi ya kan, kadang-kadang realita itu nggak semanis ekspektasi ya kan. Percaya atau nggak kalian woi, semua ini ku jalani bukan tanpa hambatan ya kan. Mulai dari kena pelanggaran hak cipta karena suka pakai musik sound-sound itu ya kan, bolak-balik kena PL, bahkan sampai yang lebih parahnya lagi fitur monetisasiku itu dicabut woi karena kena tameng merah. Apa akibatnya dari semua itu? Ya udah jelas setiap videoku itu udah tidak bisa menghasilkan cuan lagi woi. Siapa yang pernah di situasi kayak gini? Mau maju salah, mau mundur apalagi. Sempet ngedrop, males buat konten lagi sampai libur itu berbulan-bulan. Tapi ya kan ku tengok-tengok iri juga awak ya kan. Banyak pula orang-orang yang berhasil dari buat konten kayak gini. Terpacu lagi lah semangat awak. Lagian udah pecah telur juga, fitur monetisasi juga udah terbuka, tapi karena PL tadi inilah ya kan, jadi awak males, jadi nggak semangat awak buat konten. Mulai rutin lagi setiap harinya buat konten, udah gitu sesekali ngelakuin ataupun melakukan siaran langsung. Dan kabar baiknya mau tahu kalian woi, PL ku itu sembuh dengan sendirinya loh. Nah dari situ aku kapok pakai sound-sound ya kan, apalagi nyomot video orang buat campuran kontenku, jadi trauma kayak mana gitu ya. Jadi mulai sekarang dan kedepannya itu ku usahakan semaksimal mungkin itu buat konten original. Gak usah pala-pala lah pakai sound-sound orang ya kan, isi suara sendiri aja. Walaupun kadang-kadang masih banyak yang bilang suaraku tuh cempreng. Tapi inilah branding yang ku buat ya kan. Dari suara cempreng ini orang banyak kenal loh. Ada yang bilang suaraku aneh, ada yang bilang suaraku lucu, ada yang bilang suaraku kayak nenek-nenek. Woi lebih parah kan. Dan hasilnya sekarang yang dulunya nggak kenal jadi kenal, yang dulunya nggak percaya jadi percaya. Alhamdulillahnya lagi sekarang itu ada aja brand yang masuk buat nawari endorse woy. Ya walaupun menurut sebagian orang itu hasilnya belum seberapa kali ya kan, tapi menurutku udah berada di titik ini itu rasanya antara percaya nggak percaya ya kan. Jadi buat kalian-kalian yang baru bergabung di dunia perkontenan, jangan pernah patah semangat karena nggak ada yang namanya usaha itu sia-sia woy. Selagi kita mau berusaha dan kerja keras, sedikit banyaknya pasti ada hasilnya. Betul apa betul? Aku sekarang udah berada di titik sekarang ini, kalian juga pelan-pelan bisa nyusul woy. Yuk semangat, yuk semangat. Yuk kok kayak gitu, sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret picu-picu.